Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Salam tani, salam buah sotan. Kali ini Indonesian Fruit akan berangkat ke Jawa Timur bersama tim. Kebetulan kami dapat proyek bersama Gebyuk Nurseri dan Eka Offset ya. Kebetulan ini kita dapat proyek tanaman buah alpukat ya, guys. Kita nanti akan cek ke sana, ke lahannya bagaimana. Dulu 4 tahun yang lalu sudah beli ke kita, sekarang juga akan kita lihat besarnya sudah berapa alpukatnya. Nah, ini sambil mengais kita juga, kita juga ngirim bibit kecil-kecilan yang searah dengan perjalanan kita. Dari kita start di Semarang, kemudian arah ke berarti exit tol kita Nganjuk, Kediri dan Blitar Tulungagung ya. Jadi buat teman-teman mungkin suatu saat ada yang pesan bisa kita kirim gratis ketika kami perjalanan ke arah Jawa Timur begitu. Ini seperti ini contohnya. Oke. Nanti lanjut perjalanannya bagaimana bersama Gebyuk Nurseri dan Eka Offset. Terima kasih. Lanjut lagi nanti. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini kita udah perjalanan ya ke Jawa Timur. Nanti kita sampai di sana langsung cek lokasi. Nah, ini ditemani Gebyuk Nurseri dan Eka Offset. Ini apa namanya? Ini nanti kita ini perjalanan kita, guys. Dan kita diberi keselamatan, selalu nyaman. Buat teman-teman yang ada proyek untuk kita kerjakan bisa langsung nanti di deskripsi saya cantumkan. Nanti bisa saya bantu untuk penanaman dan bibitnya. Konsultasi penanaman bibit apa saja yang cocok bisa juga. Sampai ke RW ini, guys. Kredit ya Pak. Kita masuk dulu, guys. Makan durian. Nah, kita setiap kita dapat proyek besar kita tidak kerjakan sendiri ya, guys. Setiap dapat proyek besar kita selalu ajak teman-teman. Jadi apa namanya sudut bidangnya masing-masing. Jadi apa namanya biar nanti proyek kita itu benar-benar berhasil. Artinya dan juga kita berikan juga setiap berapa tahun atau bulan sekali kita cek juga. Jadi kita dampingi ya sampai benar-benar tanaman itu nanti berbuah. Jadi dari pemilihan bibit, dari tanaman apa namanya lahannya cocok ditanami apa saja, terus bibitnya jarak berapa. Nah kita konsultasi bisa kita bantu, bibit bisa bantu, sampai penanamannya juga kita bisa bantu sampai nanti berbuah tetap kita dampingi terus. Oke, gitu aja ya guys. Ini masih lanjut perjalanan.
Jaga tuh nanti di Blitar. Jadi nanti naik kita ke Kediri dulu, habis itu kita ke Blitarnya ya. Mungkin besok pagi baru kita ke lokasi yang mau kita tanami. Untuk hari ini kita lalu nanti istirahat dulu di penginapan. Yang kalau lanjut tidur semua guys, sudah tidur. Ini tidur semua ini. Capean jalan. Ini kita ke arah Bungur, Kedung Soko ya, arahnya. Kita lewat Kediri nanti. Oke guys, lanjut nanti lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam besutan guys. Ini ya, sekarang kita sudah sampai di Kota Blitar, tepatnya di Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu ya. Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar ini guys. Ini kita akan langsung menuju ke lokasi setelah perjalanan kemarin dari Semarang. Kita akan survei lahan dan meninjau bibit yang dulu kita tanam di sini. Oke, next. Nah, assalamualaikum guys, kembali lagi ke Indonesia Fruit guys ya. Ini contoh kemarin, jadi 2 tahun yang lalu sudah kita tanam beberapa jenis alpukat. Ini diantaranya ada alpukat alligator dan alpukat Markus atau gendil ya. Jadi ini setelah 2 tahun kita dikabar lagi pertumbuhannya bagus di sini. Nah ini lahan yang ini, coba bisa lihat ini, lahan yang ditanam jagung ini. Nanti rencana dari pemiliknya ya. Ini kita sama pemiliknya nih, beliau nih saudara Arifin ya. Beliau adalah pelanggan kami. Jadi proyek ini kita garap bareng dari Indonesian Fruit dan Gebung Nursari dan Cika Pusat ya. Apa namanya? Cika Pusat ini. Oke. Ini lahannya nanti berapa hektar nih? Kita ngobrol sama pemiliknya aja. Ini guys. Ini contoh dulu, nanti kita ngobrol sama pemiliknya langsung ya. Ini batang sudah segini ya. Kebetulan untuk di Blitar ini tanahnya cukup sangat subur ini guys. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, untuk yang area Blitar dan sekitarnya khususnya di Udanawu, ini cocok sekali untuk ditanam alpukat. Ini ditanam seperti ini, kondisi rumput banyak. Ini ya, kondisi tanaman juga sangat subur nih. Batangnya sudah sangat besar nih. Ini semestinya sudah bisa dibuahkan ini. Selain untuk kolonjono pakan ternak Pak, untuk ternak lanjut ini ke profesornya semacam Indigo Vera. Ini untuk ternak Kaliandra. Nanti juga akan ditanam Mame Sapote yang udah ada sampelnya di rumah. Ternyata bagus juga untuk di Blitar sini. Betul ya. Nanti kita lihat di rumah untuk percontohannya yang untuk sampelnya saja. Nanti ini kemarin ya, ada 20-an pohon ini. 30-an Kak. Oh 30 ini ya? Iya. Ya, sama-sama coba dilihat dulu. Ini dari sini ya. Dari sini. Nah, di syuting ini ya.
Ini ya, dari sini sampai sana tuh yang tinggi-tinggi tuh ya. Itu Bosnya mas, bosnya. bukannya? Iya ya. Mas, bosnya mas. Oke, langsung saja ya kita ngobrol sama beliau, Bosnya. Saudara Arifin ya. Ini beliaunya yang punya lahan ini. Nanti semuanya ini rencana akan kita tanami proyek dipasarkan ke Indonesia Fruit dan Gebronu Seri untuk kita tanam Ya. mame sapote dan apokat ya. Monggo nih langsung. Ini berapa tahun dulu mas ya? Kurang lebih 2-3 tahunan lah. 2-3 tahun ya rencananya. Kemarin ini dulu berapa pohon ditanamnya? Kurang lebih 30 masih dicoba. Oh, coba 30 ternyata hasilnya lumayan ya. Lumayan ya. Mana? Padahal ini terhitung tidak terawat gitu aja. Hidung tidak terawat, Iya. tumpang sari. Cuma Kan sari. banyak mas, walaupun ini pengusaha muda belum berkeluarga sendiri, artinya Masih coba. masih jomblo. Selain Guanteng dia juga pengusaha sukses ini, Tumpang sari. Jadi ternak pakan juga. ternak. Iya. Nanti pupuknya dari komposnya ternak itu. Jadi dulu Pak Arifin ini, ya Mas Arifin ya sorry ini karena masih muda, beliaunya masih Jangan Pak. jangan Pak ya. Barangkali teman-teman di sini yang melihat YouTube saya yang pengen saya rekomendasikan ke beliau ini. Jadi ini ya, dulu konsultasi ke kita dari Indonesia Fruit dan Gebronu Seri memiliki lahan seluas ini, tanamnya apa cocoknya. Nah beliau juga di samping punya tanaman ini, beliau sangat artinya ini sirkulasinya, metabolisnya bagus ya. Simbiosis mutualisme. Jadi dari pupuknya sendiri, dari kandangnya sendiri, kemudian tumpang sarinya juga kelonjono ya. Iya. Ini untuk pakan ternaknya beliau. Nanti kita lihat di rumahnya beliau. Ternaknya seberapa, jumlahnya berapa, terus pupuknya bagaimana untuk mengolah pupuk jadi seperti ini. Jadi ini simbiosis mutualisme ya. Tidak ada sesuatu yang merugikan. Jadi Atau semuanya terbuang. menguntungkan. Nah, tidak ada barang yang terbuang gitu ya. Manfaat. Manfaat semua betul. Ini profesornya seperti ini, bilangnya seperti ini. Jadi bagaimana lanjutnya nih? Proyeknya bagaimana ini? Bagus ya. Untuk rasanya. rencana kedepannya bagaimana setelah melihat 2 tahun seperti inilah? Bagus lah. Ini kan bagus ya. Ini. Bagus ya. Tumpang sari, komposnya juga gratis. Tapi tumpang sari tadi ya, tumpang sari. Kalau di sini namanya tumpang sari. Tumpang sari itu tidak ada lahan yang percuma dan tidak ada lahan yang kosong. Jadi di sela-sela tanaman pokok di sampingnya kita tanami lagi tanaman lain yang tidak mengganggu dan itu menguntungkan untuk yang lainnya begitu. Contoh Wah. seperti ini ya, Wah. seperti ini, contoh seperti ini. Jadi bisa dilihat Mas, di lagi. Nah, di sela-sela antara alpukat dan tutulinya lain itu ada tanaman kolonjono itu untuk pakan ternaknya. Hasil dari ternaknya yaitu selain dari Komposnya. komposnya juga selain dari, Kotorannya. selain dari kambingnya sendiri ada kotorannya itu dipakai untuk mempuin lagi. Jadi terus sirkulasinya seperti ini dari yang pertama. Kemudian ini bagaimana berikutnya nih mau ditanami berapa pohon lagi nih rencananya? Depan kalau memang sudah bagus ya kita buat tanaman juga lah. Tanaman juga ya full ya. Jadi Full ya. berapa hektar nih Mas? Mas Arifin? 3 hektar. Sampai sana itu. Kurang lebih berapa hektar? Cuma 3 hektar. Jadi 3 hektar ya? Dikit. Ya 3 hektar kalau di Blitar ini untuk sedikit ya. Kalau di tempat kami di Jawa Tengah itu 3 hektar sudah konglomerat lah beliaunya. Konglomerat. Ya, oke. Jadi seperti ini ya Mas Arifin ya. Ini 2 tahun ya. Ya. Batang sudah besar. Pertumbuhannya oke lah, maksimal di sini Mas udah ya. Ya, kita lihat yang di rumah sampel untuk mamenya Ya, kan. betul. Jadi untuk pemirsa ya yang melihat tontonan ini, jadi saya harapkan barangkali mempunyai lahan yang kosong yang tidak diberdayakan Bisa bisa kontak kami Gebronu Nursari dan Indonesia Fruit kita Sharing. olah ya. Kita sharing. Konsultasi saja gratis 24 jam buat teman-teman. Hmm. Kalau membutuhkan bibit langsung kita bisa cek lokasi, kita bantu sediakan bibit, kita dampingi sampai benar-benar berbuah. Seperti ini Pak Arifin dulu pesan 2 tahun yang lalu ya dengan kita. Kemudian sampai hari ini kita dampingi sampai beliau memutuskan untuk dari jagung ini kita ganti mame sapote dan alpukat ya Mas Arifin. Iya. Ini rencana mau jadikan Pak Arifin ini agrowisata di Kota Blitar teman-teman. Oke, terima kasih ya. Ya. Lanjut nanti di rumah beliau ada contoh mame sapote dan proses kandangnya bagaimana. Lah ini yang kita perlu lagi kita sekali lagi biar saling menguntungkan. Terima kasih ya. Pak Arifin terima kasih sama Ya, Tani. Ya. Lanjut ke rumah. Nanti lanjut ke rumah beliau, Oh, iya. kita cek lagi kandangnya. Oke, terima kasih. Salam Tani, salam Bosotan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini guys, kita di rumahnya beliau tadi ya, Pak Mas Arifin. Ini tadi yang lahannya kita tinjau.
Nah ini ada contoh kemarin yang kita bawa ke bibit Mame Sapote juga. Nanti di sini kandangnya kita cek juga proses pengolahannya apa namanya kandangnya sehingga pupuknya juga bermanfaat untuk menanam Mame Sapote dan apokat tadi. Oke, terus nah ini ya teman-teman ya, ini umurnya sekitar 3 tahun. 3 tahun ini sudah mulai berbuah. Ini jenis Magana nih. Beberapa tahun yang lalu kita kirimkan ke sini juga. Ini sebagai percontohan. Ternyata di sini juga bisa hidup, bisa berbuah. Seperti ini. Nah, kandangnya dilihat kakak. Mana? Coba ini. Kandangnya Profesornya ini rasanya ternyata ini ya. Ini juga untuk pemupukan ya. Bagus untuk pemupukan. Kolamnya, manfaatnya. Kolam semua itu meliputi atau Sirkulasinya itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. iya, Tidak ada yang dibuang dengan sia-sia. Itu petani yang seperti inilah yang kita harapkan dan kita cari. Itu kandangnya seperti itu. Kita cek ke sana. yuk kita Oke, cek ke kita cek lokasi. kandang langsung. Ini Jadi sudah mengapa Mas Arifin ini mau mengembangkan lagi ke yang luas besar ya? Karena pupuk sudah ada gratis. Jadi beliau juga inisiatif punya tidak beli pupuk. ya tidak betul. beli. Jadi makanya dari pupuk yang banyak ini beliau mengembangkan tanamannya ke lahan yang lebih luas begitu. Oke, kita cek kan. Ini termasuk lahan yang mau kita garap juga. Sementara masih seperti ini bagus. Nanti tinggal kita apa namanya proyeknya kita fixkan untuk berapa titik yang kita tanam. Ini sini tetap kita yang sebelah sini nanti apokat, yang sebelah sini nanti Mame Sapote. Rencana seperti itu. Nah, kita ke kandangnya sekarang. Kandangnya. Jangan di sini. Jangan di sini langsung aja. Samaan kok orang percaya udah. Nah ini ya guys, ini kandangnya beliau, ini Mas Arifin tadi yang memilikinya, yang punya. Tadi kita syuting dari sana guys, bukan rekayasa beda tempat itu enggak ya. Ini Mas Arifin berapa ini? Ada berapa hewan ini? Kurang lebih 30 ekor, makanya dari banyaknya pupuk ini, namanya bisa dilihat ya. Banyaknya kotoran kambing ini pupuk ya. Ini kan kalau tidak dimaksimalkan untuk dipupukkan ke tanaman, makanya Mas Arifin ini berinisiatif untuk mengembangkan sayapnya ke tanaman. Jadi biar pupuk ini habis nanti itu harus di apa namanya Mas? Dialokasikan ke pupuk ya, ke pupuk untuk tanaman yang lebih banyak. Kan tanamannya tadi hanya 30 pohon. Makanya yang 3 hektar tadi semuanya mau diganti ke Mame Sapote dan apokat ya. Ini kandangnya sangat bersih nih guys. Oke, ini lokasinya di mana? Bisa tanya beliau nanti untuk jadikan proyek percontohan. Barangkali teman-teman juga mau tanya, mau lihat kandangnya seperti apa nih. Bisa minta tolong alamatnya. Jadi bukan kami sendiri yang ngomong ya. Ini yang milihnya sendiri yang ngomong. Alamatnya di mana Mas? Di Udanawu. Di Udanawu desanya Sumbersari. Sumbersari ya? Iya. Desa Sumbersari. Kelurahannya Desa Sumbersari gitu. Di map klik aja Karta Garage. oh Karta Garage. Karta Garage. Di map jangan lupa cari set Karta Garage. Nah, teman-teman nanti akan lihat kalau kami berbohong atau rekayasa silahkan sendiri datang ke sini tanya ke beliau Mas Arifin ini. Kandangnya bisa dilihat, bisa dijadikan contoh bagaimana kandangnya bagus. Awas Mas, ada kolam. Ini dulu sebentar. Ini apa nih? Iya. Ada telur juga, kita juga memelihara ayam. Ini telurnya banyak ini. Kambingnya sana yang baru menetas. Kambing kok menetas. Nih. Baru beranak tadi malam. Mas Arifin coba masuk ke sana, Mas Arifin, lorong sana. Coba. Masuk aja, lorong. Masuk aja, disuruh seperti ini contohnya ya. Ini ada yang di sini
Ini ada yang lepas di sini. Jangan di skip terus. Sange motor pasti. Nah, ini ya guys ya. Jadi inilah suasana kandangnya di rumah Mas Arifin. Alamatnya tadi di Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mapnya Kartagerit, silakan teman search di sini kalau adalah contoh-contohan untuk kandang dan tanamannya. Nanti bisa tanya-tanya yang langsung punya beliau. Nanti kita cantumkan nanti di deskripsi nomor telepon Kartagerit Mas Sini Mas. Arifin. Oke. Masnya kok lepas toh sini. Ya ini teman kita satu tim ya. Yang Jadi terlepas. kalau kita garap proyek besar tuh Banyak saya gandeng tim. teman-temannya. Jadi tidak hanya saya sendiri. Saya gandeng Gebyo Nurseri sebagai penyedia bibit juga. Eka Omset untuk kita cek itu ya. Ya. Penamaannya Labelan. mabeling dari pohonnya karena kan berbagai tanaman jadi harus kita butuhkan pemabelan. Oke. Seperti ini lagi. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe, like dan share-nya. Terima kasih dari kami Indonesia Fruit dan Gebyo Nurseri dan Kamsat. sana lagi Arifin Kartagerit. Mas Arifin Kartagerit. Oke, terima kasih. Salam tani, salam hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang